Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh guru hebat yang ada di Indonesia. Tidak terasa sekarang kita sudah masuk ke aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saat ini saya bersama rekan-rekan saya CGP yang ada di SMP Negeri 1 Kepahyang berkolaborasi melakukan kegiatan berbagi mengimbaskan ke rekan sejawat tentang budaya positif yang telah kami selenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2022 secara luring di SMP Negeri 1 Kepahyang. Mari bersama-sama kita menyaksikan kegiatan proses pengibasan tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, masih semangat ya Ibu cantik ya. Masih semangat ya. Tadi saya perhatikan begitu serius ibu semuanya ya mendengarkan penyajian tadi. Ada banyak kita sedikit ya, sedikit ya. Tugas ibu hanya mendengarkan instruksi saya. Kalau saya bilang tepuk tangan satu, tepuk satu ya. Tepuk tangan dua, tepuk tangannya 2 kali ya. Pokoknya dengarkan apa yang saya bilang kita dengarkan. Bisa ya, ibu ya? Oke. Kita mulai ya. Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tepuk. Masih ada 1 atau 2 yang mau konsentrasi sekali lagi ya. Kita coba tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tepuk tangan satu, tepuk. Iya, sudah konsentrasi semua. Good. Tepuk tangan untuk kita semua ya, ibu semua ya. Baik, saya hanya melanjutkan saja. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya apa itu disiplin positif. Nah, sekarang giliran saya bagaimana sih menumbuhkan ini profil PP saya ya. Ibu Septi Haryani, dia adalah kepala TK ya. Namun dia walaupun dia sebagai guru kepala TK ya, tapi saya tetap harus berkoordinasi sama beliau karena beliau adalah pembimbing saya dalam kegiatan ini. Itu mungkin profil. Nah, tadi kan disiplin positif ya ibu ya, tadi udah dipaparkan. Terus ternyata bahwa manusia itu ada 5 dasar kebutuhan. Ini tanpa kita sadari, ini ada 5 ini ada pada diri kita semua. Pertama, kita namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita berpikir gimana caranya nih bisa bertahan hidup. Misalkan kita sebagai seorang guru, gimana caranya kita bertahan hidup untuk mempertahankan bagaimana saya bisa mewujudkan pendidikan yang berkarakter kepada murid saya. Terus seperti apa? Harus apa? Walaupun mungkin ya di perjalanan proses kita dimarah, kita dibentak, banyak masalah kayak gitu. Tapi kita sebagai guru harus tetap bertahan. Kita harus bertahan. Karena itu sudah menjadi kodrat kita, kebutuhan kita sebagai manusia. Lalu yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Tentu ya ibu-ibu, kita sama suami kita tentu cinta dan kasih sayang ya. Begitu juga dengan orang tua kita juga cinta kasih sayang. Termasuk juga kita dengan murid kita harus cinta dan kasih sayang. Tapi konteksnya bukan yang aneh-aneh ya ibu ya. Tapi bagaimana cinta kasih kita memenuhi kebutuhan ya dalam proses belajar. Ya. Apa sih kebutuhan murid kita ini? Terus setiap murid tadi sudah dijelaskan, dia punya keunikan masing-masing. Jadi kita tidak paksa, misalkan si Badu ini dia hanya perfeksionis itu dia di bidang kesenian. Kalau udah masuk ke bidang namanya IPA, matematika, dia tuh kayak orang sakit ya gitu. Tapi tidak bisa kita paksa, hei Badu kamu harus jadi anak yang pintar di bidang sains, nggak bisa. Karena dia basically-nya dia senang di bidang seni. Malah kita dukung, kita support. Ya. Itu salah satu daripada cinta kasih kita kepada murid kita. Jadi kita hanya tugas yang menuntun. Kita tidak bisa memutuskan dia mau jadi apa. Lalu ada kebebasan. Terus terang aja ibu-ibu semuanya, setiap kita itu butuh namanya kebebasan. Coba kalau kita di dalam tekanan belajar, kira-kira gimana ibu-ibu? Sama dengan ibu ya, ibu sedang melakukan pembelajaran kayak gitu ya. Tiba-tiba ibu di posisi di bawah tekanan gitu. Kira-kira gimana perasaan ibu?
Mau tidak menjalankannya? Pasti agak berat hati karena terpaksa. Tadi masalah hukuman karena mau dipuji, mau dapat imbalan, jadi terpaksa gitu. Jadi itu yang tidak harus. Berarti murid juga dikasih kebebasan. Misal contoh, saya sebagai guru IPA, kebebasan yang saya berikan adalah saya memberi kebebasan kepada murid untuk mengeksplorasi diri dia dalam berkarya. Nah, dikarenakan IPA ini ada namanya tugas proyek, saya beri dia tugas proyek. Artinya kita memberikan kesempatan kepada murid, kebebasan mereka mengeksplor diri. Itu, jadi kita kasih kebebasan kepada murid. Lalu kesenangan, tentu ibu pasti suka yang senang-senang kan? Tidak mungkinlah kita yang senang-senang. Jadi ada baiknya metode pembelajaran kita variasikan, membuat menjadi fun, jadi senang. Nah, karena kebetulan saya IPA, biasanya saya ajak mereka untuk melihat lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Atau bisa juga kita seperti Bu Richard kemarin dia mempelajari tentang zat kimia, zat aditif. Dia bawalah contoh-contoh makanan yang mengandung zat-zat seperti itu ya, seperti makanan. Artinya mereka langsung. Nah, jadi dengan seperti itu mereka merasa fun, senang, karena mereka akan interaktif dengan kita, bertanya terus dia. Bu, ini gimana Bu? Ini seperti apa Bu? Lalu seperti apa sih Bu? Jadi yang diamnya justru cerewet kayak gitu. Jadi memang kita harus kasih mereka kesenangan. Jadi jangan selalu mentok di dalam sebuah tekanan terus. Yang terakhir adalah kekuasaan. Memang kita tanpa kita sadari, kita juga ada saatnya kita menjadi harus berkuasa gitu. Sama dengan kita ketika kita belajar gitu. Kita harapan kita, saya harus punya power nih di kelas ini, biar anak tuh nurut sama saya kayak gitu. Itu manusiawi waktu itu. Jadi 5 dasar kebutuhan inilah ya, yang nanti akan mempengaruhi bagaimana sih dampak budaya positifnya tadi, intrinsik tadi, dari dalam diri sendiri. Baik, selanjutnya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ketika kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ya, tadi disiplin ya. Jadi murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Woi gawat kak, kalau saya tidak masuk ini terlambat, mau kak saya dihukum kayak bapak itu, pasti saya disuruh lari keliling lapangan. Terpaksa karena hukuman, kalau tidak saya dapat sanksi seperti itu. Itu contohnya ya. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Mungkin selama ini dengan penghargaan kita berharap ya, anak-anak termotivasi. Ternyata salah ibu-ibu. Karena kita manusia ini ada sifat iri dan dengki. Misal saya selalu memuji si Badu ini. Woi Badu, alam kelok yo, tugas paling bagus. Ini nih kasih permen. Jadi yang lain tuh, woi ibu itulah selalu kayak Badu tuh. Saya secara pribadi kok elok juga lah. Nah, jadi ada sifat iri dan dengki ternyata Bapak Ibu. Jadi kalau saya memberikan penghargaan itu tidak berupa dengan barang, tetapi cukup dengan ucapan. Misalkan, waduh terima kasih anak pintar, anak cerdas. Walaupun dengan ucapan itu juga ada juga masih sifat iri dan dengki, masih ada kelemahannya juga gitu. Tapi setidaknya meminimalisir yang itu tadi ya. Lalu ini yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, ini adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Jadi dia motivasi dari luar. Nah yang benar itu motivasi dari intrinsik, dari diri sendiri. Dari diri sendiri berarti dia menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah murid melakukan disiplin itu karena dia sadar atas disiplin diri itu penting. Mereka merasa kalau saya melakukan disiplin diri, berarti secara tidak langsung banyak keuntungan yang saya dapatkan. Pertama, saya datang tepat waktu, berarti saya sudah disiplin. Lalu ketika guru masuk, saya sudah ada. Jadi memang dia kesadaran, memang dia butuh untuk hidup disiplin. Jadi ibu-ibu semuanya, ketika kita di lapangan, ketika kita menghadapi guru, memang tidak semudah membalikan telapak tangan, kita mengubah si murid harus mengikuti atas dasar diri sendiri. Karena banyak pengaruh dari keluarga, dari orang-orang terdekat, dari teman-teman juga mempengaruhi. Selanjutnya, nah kalau konsep disiplin dengan identitas gagal kayak gini, ya contoh kalau ketika kita memberikan hukuman apa sih yang dampak terjadi pada murid itu tadi menyakitkan, apalagi yang ke fisik ya. Terus ada lagi kalimat yang mungkin tidak sopan kita sampaikan, itu meresap dalam diri si
si murid tersebut ya. Jadi murid merasa takut, terus murid tidak rasa percaya diri, terus murid merasa aduh rendah diri sekali saya nih ya, kayak saya ini bodoh betul gitu ya. Padahal tidak seperti itu, karena sudah sering dikasih hukuman, akhirnya mereka mengidentifikasi dirinya bahwa dirinya itu tidak ada apa-apa. Padahal setiap manusia memiliki potensi, ya potensi yang lebih baik. Lalu kalau penghargaan itu tadi saya kasih contoh tadi, kita kasih permen, kita kasih coklat ya, kita kasih banyak-banyak lah untuk memotivasi mereka, ya itu tadi tidak efektif. Lalu ada merusak hubungan tadi, hubungan sosial tadi sesama teman, sudahlah dosalah berkawan kayak si Badu tuh. Pasti Badu tuh lah, ada Pak Namong lah yang gitu, payah-payah kita kerja. Itu. Lalu mematikan kreativitas, tapi kita tidak memberikan kreativitas dengan murid-murid yang lain. Karena fokus kita ke Badu saja, yang lain tidak kita perhatikan. Harusnya sebagai guru kita harus pusat perhatian kita ke semua yang ada di ruangan tersebut. Dan merampas hak menghargai diri. Karena saya tuh bagus karena saya dipuji, saya pintar karena saya dipuji, saya cerdas karena saya dapat imbalan. Jadi dua ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi harapan saya, ibu-ibu jangan gunakan lagi yang ini. Ini tidak mendidik, ini malah menjerumuskan pribadi-pribadi murid yang tidak baik. Selanjutnya, nah konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Nah kalau konsekuensi ini itu bisa kita lakukan kalau saya tuh sudah beberapa tahun yang dahulu beda bahasa saja ya. Kalau dulu tuh bahasa saya kontrak belajar. Kalau sekarang tuh bahasanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas atau kontrak belajar di awal kita pembelajaran itu sebagai kontrol. Ya. Jadi murid mengetahui kalau saya melanggar tata tertib ini di kelas ini, berarti konsekuensinya saya akan mendapatkan ini. Sehingga ketika mereka melakukan hal yang salah, mereka tidak akan lagi cengengesan lagi, dia akan lakukan. Karena itu sudah saya terapkan ke murid saya, tapi bahasanya kontra belajar. Apabila terlambat masuk di dalam kelas 5 menit, dispensasi waktu 5 menit, ternyata terlambat, dia masuk, berarti konsekuensinya dia harus bernyanyi. Jadi tanpa disadari, tanpa itu, dia bernyanyi sendiri. Mabuk, saya terlambat, saya siap akan bernyanyi. Walaupun mereka bernyanyi TK, malamku ada 5, ya itu konsekuensi yang dia dapatkan dari itu tadi gitu. Dari konsekuensinya misalkan saya tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya kalau saya tidak mengerjakan tugas saya harus dapat tugas 2 kali lipat, berarti itu konsekuensi yang dilakukan tanpa harus kita ngomong, dia sudah sadar karena ada kesepakatan tadi, ada keterbukaan kita dengan murid. Nah kalau restitusi ini yang dampaknya didapatkan adalah murid bertanggung jawab atas kesalahannya. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi ketika kita misalkan nemu ya seperti Yulia sebagai guru BK pasti banyak sekali dia temukan masalah-masalah yang ada dan unik-unik semua masalahnya. Karena dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah ketika kita menyelesaikan permasalahan si murid itu, kita tidak bisa langsung mengejas. Kamu yang salah, tidak bisa seperti itu. Tapi kita bangun dulu rasa percaya dirinya dulu. Kenapa nak? Apa permasalahannya? Ada apa? Ayo cerita sama ibu. Apa yang membuat kamu menjadi seperti ini? Lalu setelah kita membuatkan identitas dia, baru kita cari validasi. Ini validasi salahnya apa nih? Oh setelah kita analisis, oh ternyata dia ini terjadi gara-gara karena temannya. Temannya mengancam dia kalau tidak dikasih duit misalkan dia akan tidak diberi kebebasan. Oh itu. Lalu baru kita tanyakan kepada si anak, bagaimana keyakinan kamu di kelas kemarin? Kok kalian mengadakan bullying misalnya sama teman, sedangkan di kelas sudah bilang keyakinan stop bullying. Jadi kalau restitusi itu kita mengeluarkan kalimat kepada murid itu mengarahkan cara berpikir murid. Cara berpikir murid, jadi kita arahkan dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Setelah itu kita baru garis bawahi, oh ternyata masalahnya seperti ini. Itu ya. Ibu, jadi kalaupun kita mau anak murid kita punya karakter profil pelajar Pancasila, disiplin positif tadi, inilah yang kita gunakan.
konsekuensi dan restitusi yang nantinya kami minta bantuan ibu-ibu semuanya untuk memulai dari kelas yang masing-masing membuat keyakinan kelas, dan itu akan menjadi produk bahwa sekolah punya keyakinan sekolah. Dasar kita buat adalah keyakinan yang real, ya, yang tidak hanya sekedar pajangan di dinding saja. Oh, keyakinan kelas ini bukan itu, tapi bagaimana keyakinan kelas itu kita implementasikan, kita realisasikan. Selanjutnya, nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi tadi yang saya jelaskan ini artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nanti misalkan si anak ini dia keliru, dia melakukan kesalahan, tetapi kita giring dia kembali kepada kelompoknya, tidak menjadi orang yang rendah hati, tidak menjadi orang yang rendah diri, tidak lagi dia menjadi tidak percaya diri, karena kita giring dia, ya. Lalu ciri-ciri restitusi, ya ibu-ibu semuanya bisa fokus. Nah, ini ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama, dia bukan menembus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Jadi kalau saya melakukan salah ini, berarti saya harus ditebus ini, tidak itu. Tapi mereka belajar, salah itu dia belajar. Karena dia salah, dia mau memperbaiki diri. Jadi dampaknya dia akan evaluasi. Kalau saya lakukan salah ini lagi, berarti dampaknya seperti ini. Kalau saya ulangi lagi, berarti saya nggak benar. Masih kayak gitu pikiran masih murid ya. Terus yang kedua, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan. Tadi sudah ibu ambil kesimpulan masalah kamu sama si A ini. Gimana? Kamu maunya seperti apa? Wah, seperti apa sih menyelesaikan masalahnya? Oh, saya masih dendam. Nah, kalau memang kau masih dendam, sekarang ibu panggil si A ini bagaimana? Mau belago? Ibu saksikan. Nanti dia berpikir, tidak salah aku jadi pihak lagu, saya memaafkan aja. Artinya kita memberikan tawaran bukan paksaan, ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang tadi dia punya masalah menjadi lebih baik. Oh ya, maafkan saya ya, kemana saya keliru. Jadi dia menjadikan hubungan yang baik. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia lebih koreksi ke diri dia sendiri. Oh, ternyata saya ini harus banyak diperbaiki. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tadi ya. Bisa jadi mereka ketika dia diancam tentang bullying, dia melakukan pertahanan diri. Kalau saya tidak melawan, saya akan ditekan terus. Jadi saya harus melawan, saya harus belago, kata gitu. Artinya dia bisa tetap mempertahankan diri walaupun itu salah. Ya. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi ini dia mencari solusi, bukan paksaan. Solusi itu datang sendiri dari keputusan si murid tersebut. Kita tidak boleh memutuskan, nah kamu harus putuskan kayak gini hasilnya, tidak bisa. Tetapi kita tuntun mereka, akhirnya mereka memutuskan, lalu bagaimana, nah apa yang akan kamu harapkan dari masalah ini? Baik Bu, saya akan putuskan, saya akan memaafkan si A, karena si A mungkin keliru, dan saya akan memperbaiki diri. Seperti itu kira-kira ya. Selanjutnya, nah contoh kasus, ini contoh kasusnya murid tidak mengerjakan PR. Kalau diberi hukuman, ya pasti guru marah-marah. Kalau Nina tidak bisa apa-apa, nah sudah itu suruh masih juga tidak mengerjakan PR. Jadi si murid merasa akan tertekan, tidak akan nyaman, ya, dan murid merasa takut. Sama juga silakan kamu berdiri, itu hormat kepada tiang bendera, gitu ya. Itu biasa dilakukannya kalau hukuman. Lalu yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya pada jam istirahat atau mengerjakan PR 2 kali lipat. Itu tadi tergantung kesepakatan kontraknya kepada siswa tersebut, kepada murid tersebut. Kalau memang dia tidak mengerjakan PR, berarti 2 kali lipat, berarti konsekuensi itu dikerjakan. Ya. Lalu restitusi. Nah, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas tadi. Apa sih keyakinan kelas kamu tadi? Karena kamu sudah melakukan kesalahan ini, artinya kamu kaitkan dulu dengan kesepakatan kamu. Kalau memang kamu merasa ini harus ada pemecahan masalah. Terus guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Artinya guru terbuka, ya, dan mencari solusi. Artinya, nah mungkin itu ya ibu-ibu semuanya. Nanti mungkin terakhirlah kita kasih kesempatan untuk bertanya ya. Dan ini kami selesaikan satu persatu terlebih dahulu. Mungkin selama saya menyampaikan ada yang kurang berkenan, saya minta maaf.
Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya, Ibu Ritma, yang akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Dan mungkin kepada actionnya ya Ibu Ritma ya. Mungkin itu saja Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam.